disuruh jujur, ikut MasterChef tuh bukan kemauan saya. Itu siapa, Bu? Betul, demi Allah ini kalau jujur demi Allah. Bukan kemauan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Milapare, podcast pendidikan masa kini. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Bakti Utomo selaku mentor dari podcast kali ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saya Izzy Marafitikaf selaku host 2. Oke. Kita kayaknya udah vakum hampir 1 tahun ini sih untuk SMK Bakti Milapare. Kamu pendatang baru, kelas berapa? Kelas 10 Broadcasting dan Perfilman. Oh, kelas 10 Broadcasting. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu cerita Bu Wiji dari dapur rumah ke galeri MasterChef. Wow. Jadi tamunya benar-benar sangat-sangat spesial kali ini. Ya, langsung saja kita sambut tamu kita kali ini. Selamat datang Bu Wiji. Ya, Selamat datang, Bu Wiji. Terima kasih. Wah, ini merepotkan sekali nih. Oh, enggak. Oke, Bu Wiji, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu secara singkat. Bu Wiji ini siapa? Mungkin dari pemirsa kan taunya Bu Wiji MasterChef seperti itu. Atau mungkin ada peranan lain Bu Wiji, monggo. Perkenalkan, pertama gini. Iya pertama nih. Saya tuh agak bingung soalnya. Ini pertama kali saya ada undangan podcast juga. Dan pertama kali seumur hidup saya ini kayak gini nih. Wah, Disamping kita kemarin perdana. MasterChef Iya, ya. Dan benar ini sekali. juga yang maksudnya pertama kayak gini loh. Iya. Nggak tahu ini bilangnya apa ya. Kan orang Jawa, tak campur Jawa enggak apa-apa ya, Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Bapak, Bu. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wiji Indah Arianti dan biasa dipanggil kalau di kampung Inggris itu Bude. Dan di MasterChef pun saya memanggilkan diri saya pun Bude. Gitu ya. Mungkin Iya, sekian aja iya. sih kalau perkenalan. Mungkin dari Izzy ada yang mau ditanyakan, mungkin tentang kehidupan sehari-harinya Bu Wiji. Oke. Saya mau tanya nih, Bu. Ya. Boleh cerita sedikit bagaimana keseharian Bu Wiji sekarang setelah mengikuti MasterChef? Apa yang berubah dan apa yang tetap sama? Kalau untuk ini ya, yang berubah tuh mungkin kayak apa ya? Namanya yang biasanya kan orang tuh nggak kenal saya, hanya kenal sebagai Wiji biasa. Setelah masuk MasterChef tuh kayak artis gitu loh. Dan saya tuh nggak biasa untuk dibilang kayak artis. Banyak orang kalau datang ke warung minta foto lah, kalau yang di jalan bilang oh Bu Wiji ya bla 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 kayak gitu. Padahal saya ngerasa saya. Walaupun saya udah masuk ke MasterChef, mereka ngelihat saya di TV, saya tetap saya gitu. Iya. Cuman bedanya seperti itu. Iya, jadi langsung terkenal gitu. Jadi kayak ya kaget aja gitu loh. Iya. Saya juga kaget di sini, jadi kesiswaan terus jadi artis gitu. Pak Bu. Lanjut Bu ya. Oke. Kan Bu Wiji tadi bilangnya saya ini sebenarnya ya saya kan gitu. Lah, kira-kira setelah Bu Wiji masuk ke MasterChef itu kan pasti ada yang berubah dari dari yang tadinya Bu Wiji tidak dikenal orang menjadi dikenal dengan orang, dan waktunya pasti juga terbagi-bagi. Nah, ini kira-kira Bu Wiji cara membaginya itu seperti apa? Kalau cara baginya selama ini karena kan saya kan megang warung ya. Saya sebagai tukang masaknya juga. Jadi kalau untuk yang datang ke warung minta kayak foto ya sebisa mungkin. Kalau saya repot, kadang saya bilang repot. Memang kalau nggak bisa keluar, benar-benar saya nggak bisa keluar, bilang next time ya gitu. Tapi kalau nggak repot ya saya usahakan ya sebentar, oke. Gitu. Iya. Sebenarnya seperti itu sih, karena ya kadang orang udah jauh-jauh nih ke tempat kita, Iya. mau nemuin kita, masa mau mengecewakan kan gitu. Iya, benar. Cuman kan kadang saya malunya gini, terus kumus-kumus, mau bunuh perengus, masaknya aku. Kan jujur sama orang yang mau foto kan cantik, ganteng gitu ya. Iya. Nah, saya kumus-kumus saya dari dapur. Ya kan di kampung Inggris juga banyak tamu ya pastinya Iya. dari beberapa daerah juga luar itu. Iya betul. Mungkin banyak juga yang minta foto ya gitu Bu, Iya, ketika banyak. di Iya, warungnya. Betul. Kalau boleh tahu itu warungnya itu warung makanan atau jajanan seperti itu, Bu? Warung makan.
Ya, ya kita Jual warung jualan apa? seperti Nggak perlu jajan, Pak. ya umumnya lah, lumrahnya kayak ada mie ayam, ada bakso, serba ada lah pokoknya. Gitu. Oke, mungkin langsung Izzy bisa pertanyaan selanjutnya. Boleh. Terus Bu Wiji, itu saya mau penasaran banget ini. Mm-mm. Bagaimana proses audisinya? Mungkin dari step 1 atau ada nervous sedikit nggak, Bu? Audisi waktu MasterChef ya? Iya, benar. Kalau dibilang nervous enggak ya, dibilang pede ya enggak. Cuman ya saya apa adanya. Sampai lihat saya sekarang kayak gini, ya saya kayak gini. Jadi gini, bukan pede yang kepedean, bukan ya. Karena kan gimana ya bilangnya. Sebenarnya kalau disuruh jujur, ikut MasterChef tuh bukan kemauan saya. Itu siapa, Bu? Betul, demi Allah ini kalau jujur, demi Allah. Bukan kemauan saya. Jadi ada salah satu anak itu dia makan di tempat saya. Dia cocok dengan masakan saya. Setiap kali pulang kerja ke warung saya, pulang kerja ke warung saya. Setelah itu membawa temannya, diajaklah ke warung saya. Padahal dia tuh kalau makan tuh picky banget. Makanan itu picky banget. Setelah masuk ke tempat saya, dia cocok makanan saya. Udah, selalu ke tempat saya makan, selalu ke tempat saya makan. Kita sering ngobrol, udah kayak anak sendiri. Nah disitulah ngobrol sama suami saya. Karena ada MasterChef season yang 12. Iya. Ngompor-ngompor ini bang gitu kan. Ya udah, kenal lah saya. Tapi saya jawabnya nggak langsung oke, saya mau enggak. Ada kalau nggak salah 1 bulanan. Karena memang saya nggak berani. Ya nggak berani apa? Kalau kita lihat di TV, secara kita ngeliat gitu kan, mereka kan masaknya bagus-bagus, platingnya bagus-bagus. Dan saya apa? Background masak aja nggak ada. Gitu loh. Kalau saya otodidak gitu loh. Saya hanya bisa masak tapi nggak tahu nama. Seringnya kayak gitu. Saya bisa masak itu, tapi kalau ditanya itu masakan apa? Nggak tahu. Masak aja gitu. Yang itu masak, kalau saya tuh gitu, suka masak tapi kalau ditanya itu masakan apa nggak tahu. Itu sering gitu. Ya, jadi kalau disuruh jujur ya itu saya bukan kemauan saya aslinya. Gitu. Jadi itu pikiran pertama kali terlintas itu dari si itu tadi yang ngompor-ngompor itu tadi. Terus akhirnya ya nggak ada salahnya sih kita nyoba. Karena kan kita juga butuh branding warung kan. Iya, gitu. iya benar. Jadi saya bilangnya gini, saya mau ikut, tapi dengan satu syarat. Jangan berharap saya jadi juara. Biarkan sampai mana kaki saya melangkah. Sudah. Kayak gitu. Kita dapat kata-kata hari ini. Ya, benar sekali. Ibu, saya lanjutkan ya. Oke, Ketika perjalanan itu sudah Ibu lewati, sekarang menjadi 5 besar ya. Kira-kira hal yang paling berkesan dari perjalanan Ibu dari 0 sekarang menjadi 5 besar itu apa? Kalau ini tuh saya boleh bilang ini amazing ya. Dalam artian kalau udah di sini saya pasti pengen nangis. Nggak apa-apa, Nggak, tapi kan dapat gini. isu ya. Nggak apa-apa, nggak keluar kok. Karena apa? Bisa ketemu para chef itu tuh kayak apa ya? Kayak mimpi. Karena Harapan. itu bukan harapan, mimpi sebenarnya. Karena apa? Di saat saya kerja di luar negeri di restoran Indonesia, kita tuh ada 3. Kita juga maaf nih, ngapunten. Kita juga masuk di majalah Makot juga. Kita juga terkenal juga di sana aslinya. Ya, saya juga pernah masuk di majalah juga. Lah, foto terpampang 3 yang ada di warung itu. Kanan saya, yang tengah majikan saya perempuan, yang satunya partner kerja saya yang dari Banyuwangi itu juga. Itu kita ada obrolan yang mungkin nyeleneh ya. Kayak MasterChef yang satunya jadi Arnold, yang tengah chef Renata, terus saya jadi siapa? Waktu itu seperti itu. Jadi pertanyaan itu kayak kita bercanda, dan ternyata memang saya jadi pesertanya yang bisa bertemu sama Chef Juna, Chef Renata. Tapi tahun ini nggak ada Chef Arnold, adanya Chef Rudy. Yang bisa masuk galeri ya saya itu tadi. Jadi kayak perbincangan yang kayak gini tuh mungkin kalau bagi sebagian orang, tapi pada kenyataannya kalau ucapan kan adalah doa. Iya. Kita nggak tahu Iya, di saat kita berucap, Gusti Allah atau malaikat itu ya nulis, oh besok tahun iki jam segini kamu ada di sini, kayak gitu. Jadi kalau bisa ya, yo itu tadi nggak ada salahnya kita ngomong yang baik lah. Gitu. Jadi nanti kembalinya pada kita yang baik juga. Jadi sekarang mimpinya sudah jadi kenyataan. Jadi mau tanya lagi enggak?
Ada katanya Bu Wiji sempat jadi TKW Yap, di betul. luar negeri Mm-mm. sebelum pulang ke Indonesia. Apa pengalaman di sana yang masih Bu Wiji pegang sampai sekarang? Ada satu pengalaman yaitu yang masih saya pegang sampai saat ini ya, masak aslinya. Karena masak dari dulu tuh saya dituntut tuh gini, dalam kerja jadi TKW itu kan kadang ada dituntut masak, ada enggak. Kalau punya saya majikan selalu untuk bisa masak. Jadi beliau itu mengajarkan saya gimana ya, yang tadinya kita harus sekolah, kita nggak sekolah. Jadi kayak beliau ngajak saya makan di restoran nih, nanti pulang gini, kamu bisa nggak bikinnya kayak gitu. Oh, langsung di challenge. Iya. Nanti kalau enggak beli makanan bawa pulang, gitu kan, kayak itu kamu bisa nggak masak kayak gini. Jadi challenge-nya tuh di situ. Jadi challenge tuh nggak hanya kita ikut MasterChef kemarin, udah dari dulu. Berarti dari waktu di sana sudah di challenge ya. Betul, Langsung betul. disuruh menalar Pak ini. Dan itu dari 1 minggu biasanya ya kita tuh udah di list hari ini makan apa kayak gitu. Jadi kita belanja itu udah ada listnya. Itu namanya tantangan yang sampai sekarang tuh yang saya pakai sih. Jadi kayak gimana ya, masak itu sebenarnya kita nggak harus sekolah pun bisa, asal ada kemauan dan niat gitu aja. Kalau masalah enak nggak enak mah urusan buri. Jadi jangan takut gagal. Iya, ya, betul. itu intinya. Oke, lanjut Bu. Mungkin banyak orang kadang ragu memulai hal baru karena takut gagal. Nah, Bu Wiji sendiri punya cara untuk tetap berani mencoba. Bisa dibagikan Ibu tipsnya untuk orang-orang tua atau mungkin para wali siswa yang sekiranya sedang menyaksikan itu, motivasi untuk semuanya, biar semuanya itu berani mencoba itu bagaimana? Kalau menurut saya tuh ya gini aja, kita kan biasanya berada di zona nyaman ya. Ya. Ya tinggalkan itu aja, gitu loh. Gagal sekali ya bangkit lagi. Kayak contohnya masak nih, kita masak kadang keasinan, kadang kemanisan. Kan dari situ kita tahu, oh besok lagi jangan sampai kita naruh garam banyak-banyak, jangan sampai kita naruh gula jangan banyak-banyak. Jadi simple sih aslinya. Pokoknya wani wis maju aja gitu loh. Gitu aja. Berani mencoba. Pokoknya nggak ada gimana ya, mungkin bagi mereka yang minder sudah tua atau apa, nggak usah minder gitu loh. Oke. Iya. Mungkin ini tadi kan kita bergelut tentang cerita pengalaman Bu Wiji menjadi Iya. MasterChef. Langsung kita masuk ke ketika Bu Wiji berperan menjadi wali siswa di SMK Bakti Iya, Mulia Bari. benar Nah, sekali. ini bagi yang tahu ternyata anaknya Bu Wiji itu juga sekolah di kami gitu ya. Alhamdulillahnya. Mana yang Ibah itu? Ibah nggak berani ke sini? Jangan lebih layar kaca nanti. Oh iya. Jangan. Lanjut Bu Wiji ya. Iya. Bu Wiji, Mm-mm. kira-kira peranan Bu Wiji di rumah menjadi seorang wali dari anaknya perempuan ini yang cantik ya, sekolah di SMK Bakti Mulia Bari itu bagaimana? Iya. Bagaimana Bu? Karena selama ini kan kalau disuruh jujur, peran saya itu sebenarnya nggak banyak sih untuk ke anak saya. Yang lebih berperan tuh bapaknya, karena selama ini memang saya tinggal terus dari dia usia 5 tahun. Jadi saya tuh hanya gini, I believe in you, ibaratnya kayak gitu kan. Saya percaya sama kamu ngambil keputusan ini, ya bertanggung jawabkan. Gitu. Selagi kamu bilang oke, jalan no. Gitu. Selagi itu tidak menyalahi kodrat kan gitu. Saya kasih kepercayaan penuh pada anaknya. Ya alhamdulillah bisa dipercaya sampai saat ini. Tuh, dengar Ipah ya. Hati-hati. Apa yang kamu pilih kamu pertanggungjawabkan. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, mungkin biasanya Bu Wiji paling menekankan nilai apa di rumah untuk mendampingi anak belajar. Kayak harus belajar begitu. Saya nggak pernah sih Mbak nuntut dia untuk belajar bling, karena dia tahu sendiri. Oh, Malah gini, kadang tuh dia WA ke saya, karena kita nggak serumah ya. Yeah. Saya di warung, anak saya di rumah sama mbahnya. Jadi nggak hanya sekarang sih, dulu pun sama. Kalau ada PR WA gitu kan, saya nggak bisa, saya bilang itu. Yaudah dia nyari sendiri. Jadi dia udah terbiasa mandiri gitu ya. Jadi gitu. mungkin saya juga dulu seperti itu juga sama. Saya nggak didampingi orang tua, apa-apapun sendiri. Jadi saya mikir sendiri. Jadi kayak mungkin lebih saya menerapkan apa yang pernah saya alami ke anak. Gitu.
Wiji kalau mau diminum enggak apa-apa Wiji. Berulang. Saya lanjutkan Wiji. Mungkin harapan Wiji untuk pendidikan dari anaknya atau mungkin untuk anak-anak zaman sekarang itu apa? Untuk global aja ya. Iya, jangan karena kan sampai- mengingat Iya. bahwasanya kita juga berdampingan dengan gadget dan seperti itu. Ya, kalau pesan saya untuk para generasi muda itu gini ya. Mungkin karena saya juga beda generasinya, tapi insya Allah sama, tetap sama sih. Satu, jadilah diri kamu sendiri. Kedua, ingat sebelum sampean melakukan sesuatu hal, ingat wong tuane sampean. Gitu loh. Gimana mereka bersusah payah memperjuangkan supaya sampean iso sekolah. Bagi saya itu seperti itu sih. Iya, Ya, jadi jadi- ingat harus Iya, ingat itu. harus ingat orang tua. Iya. Kalau boleh bermimpi lebih jauh lagi, cita-cita Bu Wiji di masa depan tuh gimana? Kalau cita-cita yang belum terlaksana, Iya, ya, yang belum belum terlaksana, Iya, kedepannya setelah menjadi master chef. aslinya satu sih. Pengen tuh aku balik lagi. Terus, Gitu aja. ini melo nanti ini. Kalau itu yang itu cita-cita yang seperti itu. Ya. Cuman kalau untuk cita-cita saya sendiri ya nggak ada sih mbak. Cuman satu, masa depan anak. Ya. Itu aja. Jadi apa yang kami lakukan atau apa yang saya lakukan kali ini itu semuanya demi masa depan anak saya. Gitu. Karena kan dia juga anak satu-satunya dan saya juga merasa bersalahnya tuh gini. Dari dia usia 5 tahun sampai sekarang itu saya nggak pernah dampingi. Jadi Gitu, begitu. ya. Nah, jadi kayak hubungan kita tuh nggak ibu dan anak sebenarnya, lebih ke kakak adik, teman, partner kayak gitu. Kita juga sering apa amuk-amuk anak tuh, ngamuk itu apa sih? Sering tak amuk juga gitu. Baik Puji, terakhir ini ya. Oke. Satu kata atau kalimat untuk pendengar podcast ini, terutama siswa dan orang tua, biar nanti kedepannya itu bisa menggapai mimpinya itu apa? Tadi kan sudah ya, salah satunya adalah berani mencoba. Mungkin ada kata-kata lain Puji? Apa ya? Kayaknya nggak ada sih pak. Karena saya tuh juga nggak bisa ngomong banyak ya. Iya. Susah sih. Kenapa ya? Pokoknya gini aja. Jangan merasa nyaman di zona nyaman gitu aja. Sekali-kali kita harus berani melangkah. Gitu kan nggak ada salahnya kok. Nggak ada salahnya kita melangkah. Ya, kita kan juga nggak tahu. Iya, mungkin intinya itu jangan menyerah gitu aja. Iya mungkin seperti itu juga sih. Iya. Jangan menyerah gitu aja. Nah, bagi mungkin dari para pemirsa yang lagi melihat podcast kali ini, pengen tahu lokasinya Bu Wiji, nanti kita taruh di deskripsi ya. Boleh Bu Wiji kita share log ya? Boleh. Oke, mungkin ini juga terakhir, sudah di ujung acara. Jadi terima kasih Bu Wiji atas waktunya, Sama-sama. ceritanya, Oke. dan semangatnya yang luar biasa. Ya, Semoga sama-sama. apa yang Bu Wiji bagikan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Oke, kamera tengah ini, nanti kamera tip krunya tengah gitu ya. Baik, bisa lihat ke tengah Bu Wiji. Iya. Baik semuanya, terima kasih. Ini juga sudah di ujung acara. Saya selaku host 1 Dan saya selaku host 2. undur diri. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.